So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. And sometimes I look in her eyes and that's where I find the words of love. I wanna hold you just for a while. I'm only here passing time in her arms, hoping you'll find who cares about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya adalah Pihak Pembinawan dengan NIM 2230 2022. saya Laila Nur Fadila dengan NIM 2230 2058. Saya Farah Zuba dengan NIM 2230 2073. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ketetapan dan penetapan pajak. Ketetapan pajak memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, dasar hukum menjadi dasar hukum untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib oleh pajak. Yang kedua, ada transparansi, memberikan kejelasan dan kepastian mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi sehingga mengurangi potensi sengketa. Yang ketiga, ada pengawasan, memudahkan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Yang keempat, ada perencanaan, membantu wajib pajak dalam merencanakan keuangan dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Yang terakhir, ada keadilan, mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau yang disebut dengan SKPKB, terdapat pada pasal 13. Yang kedua yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang ketiga adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, terdapat pada pasal 15. Dan yang keempat adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, terdapat pada pasal 17 dan 17B. Yang pertama yaitu SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ini terdapat pada pasal 13 Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan. Direktur Jenderal Perpajakan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya yaitu yang pertama adalah jumlah pokok pajak, dan yang kedua adalah jumlah kredit pajak, dan yang ketiga adalah jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. Yang terakhir yaitu besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ini terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Direktur Jenderal Perpajakan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam waktu 5 tahun, yaitu setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penerbitan SKPKBT dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan data baru yaitu data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang dan belum diberitahukan pada waktu penetapan semula. Selanjutnya yaitu SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar yang terdapat pada pasal 17 dan 17B Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah melampaui jangka waktu permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut sampai dengan saat diterbitkan SKPLB. Yang terakhir yaitu SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, terdapat pada pasal 17A Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya David Abi Mirawan ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu pembetulan surat pajak. Di sini yang pertama ialah ada official assessment, ialah adanya ketentuan pajak yang di sini adalah pembatalan dan pembetulan. Nah, yang kedua ialah self assessment atas ketetapan pajak berupa surat tagihan pajak daerah yang tidak benar, kemungkinan adanya pembatalan dan pembetulan. Sebagaimana kita tahu, kalau berupa SKPD, wajib pajak ketika ada sengketa diajukan melalui keberatan hingga banding, surat tagihan pajak memungkinkan adanya pembatalan atau pembetulan. Yang kedua adalah bagaimana pembetulan ketetapan pajak daerah dibahas pada pasal 107 ayat 1. Pembetulan dimungkinkan dilakukan Fiskus baik secara jabatan melalui permohonan wajib pajak. Fiskus dapat membenarkan ketetapan pajak yang terdapat salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan penetapan tertentu, di mana itu kesalahan manusiawi dan tidak ada kesalahan wajib pajak. Dan Fiskus karena kalau ada sengketa maka diajukan banding berikut membenahi, meliputi, mengurangi, menambahkan, dan menghapuskan. Jika pembetulan masih ada yang salah, maka mekanismenya adalah membenarkan kembali. Terus ke materi selanjutnya, pada pasal 107 ayat 2 mengatur bahwa kepada kepala daerah dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Kedua, mengurangkan atau membatalkan STPD. 3. Membatalkan hasil ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Keempat, mengurangi ketetapan pajak terutama berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak. Nah, yang selanjutnya, yang dimaksud objek pajak antara lain lahan pertanian dan rumah. Dan berikut daftar yang dibebaskan dari PBB ialah pahlawan, veteran, guru, dosen, dan TNI. Sekian, terima kasih. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜줄게요.